Halo semua, perkenalkan nama saya Denita Priscilia Sinaga. Saya dari kelas Antonius 7. Di sini saya akan melakukan remedial fisika dengan menjelaskan soal ujian PAS, penilaian akhir semester. Terima kasih. Pernyataan nomor 1. Usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Pernyataan tersebut adalah benar. Usaha memang didefinisikan sebagai energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Lebih tepatnya, usaha dihitung sebagai perkalian gaya dengan perpindahan dalam arah gaya tersebut. Saya akan menjawab nomor 2. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Pernyataan tersebut adalah benar karena energi kinetik memang didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. Di sini pertanyaannya adalah salah, karena usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jauh dari ketinggian tertentu tidak nol. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah negatif dari perubahan energi potensial gravitasi. Karena benda jatuh, energi potensial gravitasi berkurang dan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah positif, tidak nol. Di sini saya akan menjawab nomor 4, yang dimana energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kg dan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Di sini kita cari dulu apakah soal ini benar atau salah. Diketahui sama dengan massanya 5 kg, kecepatannya 3 meter per sekon. Yang ditanya adalah Eka. Jawabannya, kita pakai rumus Eka sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Kita masukkan nilainya, setengah massanya 5 dikali V kuadrat 3 kuadrat sama dengan setengah dikali 5 dikali 9 sama dengan setengah dikali 5 itu 2,5 dikali 9 sama dengan 22,5 joule. Jadi, di sini pernyataannya adalah salah karena jawabannya 22,5. Jadi saya akan menjawab nomor 5. Jika sebuah gaya sebesar 6N digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter, maka usaha yang dilakukan adalah 14 joule. Di sini kita mencari pernyataan ini benar atau salah. Di sini diketahui usahanya sama dengan usahanya sama dengan 6N. Di sini kan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter. Jadi di sini ada perubahan, jadi disimbolkan dengan D sama dengan 4 meter. Ditanya itu adalah usaha berarti W. Jadi sama dengan, kita pakai rumus W sama dengan F kali D. W sama dengan 6 dikali 4. W sama dengan 24 joule. Jadi pernyataan di sini nomor 5 adalah salah. Di sini saya akan menjawab soal nomor 6. Efisien penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca. Pernyataan di sini yang lebih tepatnya adalah B, usaha menghemat energi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 7. Yang dimana beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Pernyataan ini lebih tepat dia ke pernyataan E, mengurangi konsumsi listrik tidak perlu. Di sini saya akan menjelaskan
Menggunakan angkutan umum mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Ini akan menurunkan kebutuhan bahan bakar atau energi listrik atau untuk kendaraan listrik. Walaupun tidak langsung terkait listrik rumah tangga, ini tetap berarti kita mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, termasuk listrik jika kendaraan listrik digunakan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 8. Mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik. Pernyataan berikut lebih tepat di A. Mengurangi emisi karbon. Di sini saya akan menjelaskan. Sepeda motor listrik tidak menghasilkan emisi karbon seperti kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. Mengampanyekan penggunaannya adalah cara untuk mendorong masyarakat agar beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan, sehingga emisi karbon berkurang. Di sini saya akan menjawab soal nomor 9. Penggunaan HFC pada mesin pendingin. Pernyataan tersebut lebih tepat ke C. Emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. Di sini saya akan menjelaskan. Meskipun HFC atau hydrofluorokarbon tidak merusak lapisan ozon seperti CFC, HFC memiliki potensi pemanasan global atau global warming potential atau GWP yang jauh lebih tinggi. Jadi, emisi karbon atau dampaknya terhadap iklim lebih tinggi dibandingkan CFC. Di sini saya akan menjawab soal nomor 10. Mematikan lampu saat pencahayaan alami mencukupi. Di sini pernyataan lebih tepat adalah D. Emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. Di sini saya akan menjelaskan. Jika kamu membiarkan lampu menyala saat tidak dibutuhkan, maka kamu membuang-buang energi listrik. Produksi listrik atau apalagi dari bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon. Jadi, dengan mematikan lampu saat tidak diperlukan, kamu ikut membantu mengurangi emisi karbon. Di sini saya akan menjawab soal nomor 11 uraian singkat. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah. Baik, di sini diketahui massa sama dengan 4 kg. Mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Satuannya A. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik. T 2 detik itu T sama dengan 2 detik. Oke, yang ditanya adalah usaha. Usaha berarti W. Kita menjawab W itu sama dengan theta EK. EK sama dengan EK 2 dikurang EK 1 sama dengan setengah dikali massa dikali VT kuadrat dikurang setengah dikali massa dikali V0 kuadrat sama dengan setengah dikali massa per VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Di sini pertama kita mencari VT-nya. VT sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya 0 ditambah A-nya 3 dikali T-nya 2 sama dengan 6 meter per sekon. Sekarang kita mencari W sama dengan, kita masukkan rumus ini, setengah dikali massa VT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan setengah, masukkan nilai massanya dikali 4, VT nya sudah dicari
Tadi 6 kuadrat dikurang V0-nya 0 kuadrat. Di sini kita bagi aja langsung menjadi 2. 2 dikali 6 dikali 6 sama dengan 36. Sama dengan 72 Joule. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 12, pertanyaan singkat. Sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik benda pada titik tertinggi adalah titik-titik joule. Di sini diketahui masanya sama dengan 200 gram. Dan kita ubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Lalu di sini kecepatan V-nya sama dengan 60 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya energi kinetik pada benda tertinggi. Jadi sama dengan energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat, sama dengan setengah kita masukkan nilai massanya 0,2 dikali V 60 kuadrat, sama dengan setengah dikali 0,2 dikali 60 kuadrat itu 3600, sama dengan 360 Joule. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 13. Sebuah bola tenis massanya 100 gram dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika setelah pemantulan pertama tinggi yang mencapai 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula adalah titik meter. Di sini diketahui sama dengan massanya itu 100 gram dan H1-nya itu 3 meter, H2-nya 1,5 meter. Yang ditanya adalah H0. JB sama dengan S sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1 sama dengan, di sini kita masukkan nilainya. H1 itu 3 per H0 yang dicari sama dengan akar H2-nya itu 1,5 per H1-nya 3 sama dengan 3 per H0 sama dengan 1 per 2. Di sini dikali silang, H0 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti H0-nya 6 meter. Di sini saya akan menjawab nomor 14. Sebuah bola massanya 2 kg mula-mula diam, kemudian meluncur ke bawah pada bidang miring dengan kemiringan bidang 30 derajat dan panjangnya 10 meter. Selama bergerak bola mengalami gaya gesekan yaitu 2 Newton. Hitunglah kecepatan bola sampai pada dasar bidang. Di sini diketahui massanya sama dengan 2 kg. V0 sama dengan 0. Theta sama dengan 30 derajat. Sekonnya sama dengan 10 meter. Usahanya sama dengan 2 Newton.
Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan. Jadi kita pakai W sama dengan theta energi kinetik sama dengan massa dikali gravitasi sin 30 derajat dikurang usaha dikali sekon sama dengan 0,5 massa dikali V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Di sini kita masukkan nilainya. Masanya 2 dikali gravitasinya 10. Sin 30 derajat itu sama dengan dikali 0,5 dikurang usahanya itu 2 dikali 10 sama dengan 0,5 masanya itu 2 dikali V2 dikurang 0, V0 nya 0 sama dengan di sini hasilnya semua 80 sama dengan V kuadrat. Di sini kita ubah kuadratnya jadi 80 menjadi 4/5. 4/5 sama dengan meter per sekon sama dengan V. V sama dengan 4/5 meter per sekon. Di sini saya akan menjawab nomor 15. Sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik yang bermassa 1,5 kg. Peluru tertanam di dalam balok pada saat ayunan mencapai maksimum. Kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Hitunglah kecepatan peluru setelah menumbuk balistik jika panjang kawat 2 meter. Di sini diketahui massa peluru sama dengan 15 gram. Diubah menjadi kilogram itu 0,015. Massa ayunan sama dengan 1,5 kg. Di sini L sama dengan 2 meter. Theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah volume peluru. V1 V action ini sama dengan akar dari 2 kali G kali H menjadi H sama dengan L sama dengan 1 dikurang cos theta. Massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa ayunan dikali kecepatan ayunan sama dengan massa peluru ditambah massa ayunan dikali V action. Di sini masukkan nilainya 0,015 kg dikali kecepatan peluru ditambah massa ayunannya 1,5 kg dikali 0 meter per sekon sama dengan kita masukkan juga nilai MP nya 0,0115 ditambah 1,5 kg dikali akar dari 2 dikali 10 meter per sekon kali 2 meter 1 kurang cos 60 0,015 kg
dikali kecepatan peluru sama dengan 1 dikali 515 kg dikali 20 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kecepatan peluru sama dengan 451,686.000 meter per sekon.